Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fid darini amin. Babun fin nadri fi ma la yamlik. Bab tentang nazar pada sesuatu yang tidak memiliki ia seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Sulaiman bin Harb wa Muhammad bin Isa qala haddatsana Hammad an Ayyub an Abi Kilabah an Sayyidina Abi Muhallab an Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanatil ghadba'u li rajulin min bani Uqail wa kanat min sawabiqil haji qala fa usira fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi wathaq wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala himarin alaihi qatifatun faqala ya Muhammad ala ma ta'khuduni wa ta'khudhu sabiqatal haji qala na'khudhuka bi jarirati halufaika thaqifa qala wa kana thaqifu qad asaru rajulaini min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala wa qala fima qala wa ana muslimun aw qala wa qad aslamtu falamma madan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala Abu Dawud fahimtu hada min Muhammad ibn Isa nadahu ya Muhammad qala wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan faraja'a ilaihi faqala ma sya'nu qala inni muslim qala law qultaha wa anta tamliku amraka aflahta kullal falah. Qala Abu Dawud thumma raja'tu ila hadits Sulaiman qala ya Muhammad inni ja'iun fa'atimni inni zam'anun fasqini qala faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadhihi hajatuka aw qala hadhihi hajatuhu fafudiya rajulu ba'da birrajulaini qala wa habasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-abba'a li rahlihi qala fa aghara al-musyrikuna ala sarhil madinah fadhahabu bil adba qala falamma dhahabu biha wa asaru imra'atan minal muslimin qala fakanu idza kana al-lailu yurihuna ibilahum fi afniyatihim qala fanuwimu lailatan wa qamatil mar'atu faja'alat la tad'u yadaha ala ba'irin illa rawa hatta atat 'alal adba'i qala fatat 'ala naqatin dalulin mujarrasatin qala farakibatha thumma ja'alat lillahi 'alaiha inna jaha Allahu la tanharannaha qala falamma qadimatil madinah urifatil naqatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalik fa arsala ilaiha faji'a biha wa ukhbira binadliha faqala bi'sa ma jazitiha aw jazatha inillahu anjaha 'alaiha la tanharahannaha la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Imran bin Husain Al-Baqina Fiddin Sir Umurul Muslimin qala kanatil adba li rajulin, adalah seekor unta adba. Adba ada dua makna. Mana pertama unta yang belah telinganya. Menurut penafsiran kedua, adba adalah unta yang pendek kaki depannya. Adalah unta adba bagi seorang laki-laki dari Bani Uqail. Wa kanat min sawabiqil hajj,
Ada ia onta termasuk yang ditunggangi oleh jamaah haji. Atbaq termasuk onta yang ditunggangi oleh jamaah haji. Qala, berkata Sayyidina Imran bin Husain, wa usira, lalu ditawan ia seorang laki-laki tersebut. Ditawan ia seorang laki-laki tersebut dari Bani Uqayl. Fa'atan Nabiya, lalu datang ia laki-laki tersebut jumpa Nabi SAW. Wa huwa fi wasakin, dan dianya laki-laki dalam belenggu, dalam ikatan. Padahal baginda Nabi SAW ala himarin, mengendarai seekor keledai, alaihi qatifatun, di atasnya Nabi ada selimut. Nabi menyelimuti badannya dengan selimut. Faqala, berkatalah laki-laki yang ditawan tersebut, ya Muhammadu, alama, wahai Muhammad, atas dosa apa? Jadi alama, ala di atas, ma apa? Atas dosa apa takhuduni, engkau menangkap aku? Wa takhuzu sabiqatal hajj, dan engkau mengambil onta yang dibawa untuk haji. Qala, berkatalah Nabi SAW, nakhudzuka bijarirati hulafaika thaqifin, kami menangkap kamu dengan sebab kesalahan khulafaik, orang-orang yang berjanji setia kepadamu dari Bani Thaqif. Itu disebut khulafa. Ketika satu suku mengungkapkan janji setia, saling menolong dan membantu kepada individu atau suku yang lain, itu disebut dengan khulafa, dengan hak. Qala, berkata ia Sayyidina Imran bin Husain, apa salahnya Bani Thaqif yang dia merupakan kawan atau komplotan daripada laki-laki yang barusan ditangkap, dan dia bukan Bani Thaqif tapi dari Bani Uqayl. Wa kana Thaqifu qad asaru rajulaini min ashabi Nabi SAW. Dosanya adalah, kesalahan Thaqif adalah sungguh menawan, bukan menawan, tapi menawan. Kalau menawan itu memukau. Jadi kata me di sana bukan kalimat asli tapi tambahan, imbuhan me. Sungguh mereka menawan rajulaini, akan dua orang laki-laki dari sahabat Nabi SAW. Qala, berkata Sayyidina Imran bin Husain, wa qad qala fi maqal, sungguh berkata ia laki-laki yang ditangkap dari Bani Uqayl, fi maqal, pada apa yang telah dia katakan. Dia telah mengatakan banyak hal, alasan dan argumen. Di antaranya adalah wa ana muslim, saya ini muslim. Al-qala wa qad aslamtu, atau riwayat yang lain, sungguh aku sudah masuk Islam. Falamma madan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala berlalulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Abu Dawud, fahimtu hadza, aku memahami kalimat falamma madan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muhammad bin Isa. Nadahu, memanggil ia laki-laki akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tatkala berlalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil ia laki-laki akannya Nabi, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Qala, berkatalah Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan, orangnya sangat penyayang dan sangat pengasih. Rahiman sangat penyayang, rafiqan sangat berlemah lembut, rafiq. Faraja'a ilaihi, kembalilah Nabi kepada orang yang tadi ditawan. Faqala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma sya'nuk?" Apa urusanmu? Ada apa lagi? Qala, berkatalah laki-laki yang ditawan, "Ini muslim, aku sudah masuk Islam." Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultaha wa anta tamliku amraka aflata kullal falah." Jikalau engkau mengatakannya aku muslim, jikalau engkau mengatakan saya sudah masuk Islam, padahal kamu masih bisa menguasai urusanmu, kamu masih bisa mengendalikan urusanmu, artinya sebelum kamu ketangkap ngomongnya muslim, aflahta kullal falah, niscaya kamu akan beruntung, betul-betul beruntung. Qala Imam Abu Dawud, summa raja'tu ila hadis Sulaiman. Kemudian saya kembali melanjutkan hadis Sulaiman. Hadis Sulaiman. Yang tadi itu hadis daripada Muhammad bin Isa. Nah, kalau ini saya kembali ke hadis Sulaiman. Muhammad bin Isa dan Sulaiman itu siapa itu? Dua guru Imam Abu Dawud. Lihat sanadnya di depan. Qala haddatsana Sulaiman bin Harbin wa Muhammad bin Isa qala. Jadi kalimah falamma madha Nabi sallallahu alaihi wasallam nadahu ar-rajul ya Muhammad, ya Muhammad, terus sampai kalimat kullal falah. Itu redaksinya riwayat hanya dari Muhammad bin Isa. Nah, kata Imam Abu Dawud, lanjutan nih dari sini sampai ke ujung itu kembali ke redaksi guru saya Sulaiman bin Harb. Itu aturannya dalam periwayatan hadis. Kalau punya dua guru dengan periwayatan yang berbeda, mesti sampaikan guru saya ini begini redaksinya, yang ini begini redaksinya. Kalau kita gabungkan dua guru dalam satu redaksi, mesti kita kasih tahu ini redaksi guru saya yang ini. Nah, kalau tidak, itu dianggap pelanggaran dalam periwayatan, maka hadis dia dan hadis dia yang lain akan tidak masuk kategori yang dipelajari atau yang diriwayatkan. Qala, berkatalah laki-laki tersebut, "Ya Muhammadu, ini ja'iun fa'at'imni." Wahai Muhammad, sesungguhnya aku lapar, maka berilah aku makan. Ini zam'aun fa'askini, sesungguhnya aku kehausan, berilah aku minum. Qala, berkatalah Sayyidina Imran bin Husain, berkatalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhi hajatuk?" Inikah hajatmu? Aqala hadhi hajatuk. Keduanya disebutkan riwayatnya. Apakah ini hajatuka pakai kaf atau hadhi hajatuhu pakai hu? Apakah ini hajatnya? Fa fudiyar rajulu ba'du birrajulaini. Lalu ditebuslah laki-laki tersebut setelah perjalanan itu, mungkin setelah sampai di Makkah, dengan dua laki-laki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditawan oleh Bani Thaqif. Nah, lakukanlah negosiasi dengan Bani Thaqif. Katakan, ini orang yang kamu masukkan dalam kategori janji setia telah kami tangkap dan kami sudah ambil ontanya. Nah, kamu kalau mau membebaskannya,
bebaskanlah dua kawan kami yang kamu tawan. Terjadilah penukaran tawanan, satu dari pihak Nabi, dua dari pihak Bani Thaqif. Dan menahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Atba, onta Atba tadi, dengan dua makna, pendek kaki depan atau belah telinganya. Li rahlihi, untuk perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkatalah Sayyidina Imran bin Husain, fa'aghara al-musyrikuna ala sarhil Madinah fazahabu bil Atba, lalu menyerang oleh orang-orang musyrik di atas sarah Madinah. Sarah Madinah maksudnya sarah artinya halaman. Di sini maknanya malus saim. Malus saim. Nah, sarah artinya harta yang digembalakan. Lalu menyerang oleh orang-orang musyrik di atas peternakan Madinah. Sarhi, peternakan, karena sarhi artinya harta yang digembalakan. Fazahabu, lalu mereka merampas dengan Atba. Jadi onta Atba yang dirampas daripada seorang Bani Hudail, Bani Uqail, yang orangnya ditukar dengan dua tawanan, ontanya dibawa Nabi ke kota Madinah, kemudian masuk daftar hewan yang digembalakan. Waktu penyerangan orang musyrik, onta itu ikut diambil. Nah, ini perjalanan hidup onta Nabi SAW. Qala, berkata Sayyidina Imran bin Husain, falamma zahabu biha, maka tatkala mereka membawa pergi dengannya onta Atba, wa asarru imra'atan minal muslimin, dan mereka menawan seorang wanita dari muslim. Wanita itu adalah istri dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari. Nah, kata Imam Abu Daud, wanita yang ditawan itu adalah istri dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Qala, berkatalah Sayyidina Imran bin Husain, fakanu, adalah mereka orang musyrik, idza kana al-lailu, apabila telah tiba malam hari, yurihuna ibilahum fi afniyatihim, mereka mengistirahatkan onta-onta mereka di halaman-halaman mereka. Qala, berkata ia Sayyidina Imran bin Husain, fanuwimu lailatan, maka dibuat tidur atau tertidur mereka semalaman. Tertidur mereka semalaman. Wa qamatil mar'ah, dan berdirilah atau bangunlah wanita tersebut, wanita yang ditawan tadi. Faja'alat la tada'u yadaha ala ba'irin illa ragha, jadi ia wanita tidak meletakkan akan tangannya di atas ba'ir, melainkan bersuara ia ba'ir. Wanita ini dia mau rencana melarikan diri. Jadi onta-onta yang dirampok itu setiap dipegang talinya bunyi dia, dipegang talinya bunyi dia. Ini kalau berbunyi, ini akan membangunkan orang musyrik, sehingga dia mendatangi onta Atba. Nah, ketika dipegang tali Atba, ini onta diam saja. Qala, berkata ia Sayyidina Imran bin Husain, fa'atat ala naqatin dalulin mujarrasati, maka mendatangi ia seorang wanita di atas onta yang zalul. Zalul itu sangat patuh. Nah, zalul maknanya sangat menghinakan diri, maksudnya sangat patuh, enggak bersuara dia. Mujarrasa dengan makna yang sama, sudah terlatih untuk dikendarai. Mujarrasa, maka mendatangi ia wanita di atas onta yang sangat patuh, mujarrasa yang sudah terbiasa
untuk dikendarai. Qala berkata Sayyidina Imran bin Husain, farakibatha, maka mengendarai ia wanita akannya onta tersebut. Summa ja'alat lillahi 'alaiha, kemudian menjadikan ia wanita karena Allah di atasnya onta. Inna jahallahu, jika menyelamatkan akannya wanita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, latanharannaha, sungguh benar-benar akan menyembelih ia wanita akannya onta. Itu nazar wanita tersebut. Dia jadikan onta ini menjadi hak Allah, artinya diinfakkan, disedekahkan karena Allah. Kalau Allah selamatkan dia, supaya dia akan menyembelih onta itu. Qala berkata Sayyidina Imran bin Husain, falamma qadimatil Madinah, maka tak kala sampai ia wanita ke kota Madinah, urifatin naqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urifat atau arafat? Urifat. Diketahui akan onta tersebut adalah onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberitahukanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan demikian. Fa arsala ilaiha, lalu mengirim utusan ya Nabi kepadanya wanita tersebut. Faji'a biha, lalu dihadirkan wanita itu. Wa ukhbira, dan diberitahukan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nazarnya wanita. Faqala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sa ma jazaitiha, jelek kali sesuatu yang kamu balas akannya onta. Sudahlah dia onta yang membawa kamu daripada penyegapan orang musyrik, kemudian onta itu pula yang kamu sembelih. Au jazatha, atau jelek sekali sesuatu yang ia balas akannya onta. Inna Allah anja alaiha latanharannaha, sesungguhnya Allah, jika Allah inillahu injaha, asalnya adalah injallahu, in anjahallahu alaiha, jika Allah menyelamatkan ya Allah akannya wanita di atasnya onta, sungguh benar-benar dia akan menyembelihnya. La wafa'a li nazrin fi maksiatillah, tidak boleh menepati nazar dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti maksiat menyembelih onta itu, bukan berarti maksiat menyembelih onta yang telah menyelamatkan kita, bukan itu maksudnya. Poin hadis letak di ujung. La fima la yamliku ibnu Adam, tidak ada nazar pada sesuatu yang tidak memiliki oleh anak Adam. Tidak ada nazar pada sesuatu yang tidak memiliki oleh ibnu Adam. Kenapa dikatakan wanita itu tidak memiliki onta tersebut? Karena apabila ada harta kaum muslimin lalu dirampok atau diambil oleh orang musyrik, dan harta itu menjadi harta rampasan perang, maka harta itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Berarti itu tetap milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah cerita onta Ghadba. Nah, onta Atba. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengajarkan kepada kita untuk membalas atau menghargai pengorbanan dari seekor hewan sekalipun. Seekor hewan sekalipun. Jadi kalau sekiranya ada misalnya kita memelihara anjing, anjing buru babi, anjing satu ekor ini pernah menyelamatkan tuannya dari diseruduk babi misalnya.
Maka setelah itu anjing jangan dikasih sama orang lain. Nah, tetap dipelihara sampai mati. Juga dengan yang lain-lainnya. Oh, ini hewan ini bagus sekali. Sejak saya pelihara kucing ini, nggak ada tikus mendekat. Dia punya jasa besar. Nah, maka perlu dia berikan makanan yang lebih khas. Sampai ada snack kucing, mainan kucing, sampo kucing, sabun kucing, bawa ke dokter kucing. Maka Nabi katakan di sini, bi'sa ma jazaitiha, jelek kali pembalasan kamu untuk onta yang telah menyelamatkan kamu. Di sini juga kita lihat bahasanya wanita-wanita sahabiah itu bukan wanita-wanita yang cengeng atau wanita yang penakut atau wanita yang lari dari kecoa, tapi wanita-wanita yang mampu menyelamatkan diri daripada tawanan. Dia sudah ditawan, sudah dibawa berjalan dan sudah ditawan, tapi masih bisa menyelamatkan diri. Nah, itu istri daripada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kembali kepada sejarah, seperti istri ibu daripada Muqtadir, ya. Muqtadir terpahir, Muqtadir yang bisa memimpin peperangan dan menaklukkan satu negeri. Nah, itu jiwa-jiwanya seperti itu. Seperti wanita Hindun, istri pada Sayyidina Abu Sufyan, yang mengunyah hati pada Sayyidina Hamzah. Itu wanita-wanitanya. Bukan wanita yang berjoget-joget di warung kopi. Itu apa itu? Babun fiman nadhara ayatasaddaqa bimali. Bab tentang orang yang bernazar bahwa dia akan bersedekah dengan hartanya. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا سليمان بن الدوسرحي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنهم أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه حين أمي عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amsik alayka ba'd malik fa huwa khairul lak. Qala fa qultu inni amsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Nah, diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Sayyidina Ka'ab bin Malik, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Ka'ab bin Malik wakana adalah Abdullah bin Ka'ab qaidah Ka'bin, yang menuntun Sayyidina Ka'ab bin Malik dari anak-anaknya hina amiyah, ketika dia telah buta. Jadi dari sekian anak Sayyidina Ka'ab bin Malik, ada anak beliau namanya Abdullah yang menuntun bapaknya setiap hari ke masjid untuk solat berjamaah. Namanya Abdullah. Nah, hadis diriwayatkan dari beliau. Nah, beliau melakukan hadis dari bapaknya sendiri, dari Sayyidina Ka'ab bin Malik. Qala, berkata ya Sayyidina Ka'ab bin Malik, aku pernah mengatakan, ya Rasulullah, inna min taubati, sesungguhnya di antara rangkaian taubatku, an akhli'a, bahwa aku akan berlepas diri, min mali, dari hartaku, sedekatan, sebagai sedekah untuk Allah dan untuk Rasulnya. Pribadi, apa kesalahan Sayyidina Ka'ab bin Malik sehingga dikatakan saya bertobat? Kesalahan apa yang beliau lakukan sehingga beliau katakan saya bertobat? Ilyas.
Tidak ikut perang apa? Perang Tabuk. Kenapa dianggap berdosa tidak ikut perang Tabuk? Karena ia terlena dengan tuntutan. Itu karena nggak ikut. Kenapa dikatakan berdosa nggak ikut perang Tabuk? Kan banyak sahabat nggak ikut perang Uhud. Nggak ada dikatakan berdosa nggak ikut perang Uhud. Tidak seluruh sahabat ikut perang Mu'tah. Tidak ada yang tinggal itu dianggap berdosa. Lalu ketika nggak ikut perang Tabuk, kenapa dibilang berdosa? Kenapa Zahran? Kalau tinggal berarti dia munafik. Hah? Kalau tinggal berarti mereka itu orang munafik. Kalau tinggal munafik. Dia harus ikut semuanya. Kenapa hanya perang Tabuk yang tinggal munafik? Perang Uhud kenapa yang tinggal nggak dianggap munafik? Maka kata Sayyidina Ka'ab bin Malik, sesungguhnya di antara taubatku, aku sudah berjanji kepada Allah, aku akan berlepas diri dari kekayaan aku yang menyebabkan aku tidak ikut perang Tabuk tersebut. Maka berkatalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika ba'da mali, tahan atasmu sebagian hartamu, jangan diinfakkan semuanya. Ini dalil, tak boleh menginfakkan harta semuanya. Yang baca cuman pengorbanan Sayyidina Abu Bakar saja. Pengorbanan Sayyidina Abu Bakar itu khusus untuk Sayyidina Abu Bakar. Tak boleh orang lain mengikuti, dan tidak bisa untuk mengikuti. Sayyidina Umar coba ngikutin, tak bisa. Sayyidina Ka'ab bin Malik mau coba juga di sini. Nabi katakan, amsik alaika ba'da mali. Ini umat akhir zaman mengikuti ngorbanin atas semuanya. Enggak masuk itu daftar. Nah, itu namanya keangkuhan. Bahwa khairun lak, itu lebih baik bagimu. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah, qultu, berkata ya Sayyidina Ka'ab bin Malik, saya bilang waktu itu sama Rasulullah, sesungguhnya aku menahan jatahku yang ada di Khaybar. Nah, kebun saya di Khaybar itu saya tahan. Yang lain saya infakkan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Karena gara-gara dia itu saya enggak bisa ikut perang Tabuk. Nah, itu bedanya sahabat dengan kita. Apabila harta menghalang ibadah sahabat, sahabat infakkan semuanya. Bahkan satu orang sahabat infakkan kebunnya hanya gara-gara lupa rakaat sholat ketika dia sholat duha dan kebunnya. Kenapa lupa? Karena dia sibuk memperhatikan burung yang berkicau terbang-terbang di kebun. Sedang sholat di kebun, nampak burung terbang-terbang. Dilihatin burung. Pas sholat nggak tahu dia berapa rakaat ini. Celaka kebun ini, mengganggu sholat saya. Langsung diinfakkan fisabilillah. Dan rumusannya kan tidak seluruh sahabat miskin. Ada sahabat yang kaya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi saya mengikuti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dijadikan alasan Sayyidina Abdurrahman sebagai contoh dalam hidupnya, sehingga dia berusaha untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Jangan lihat Sayyidina Abdurrahman di sisi sana saja. Tapi bagaimana Sayyidina Abdurrahman menyikapi ketika dikatakan Abdurrahman itu merangkak masuk surga? Karena harta yang baru dari Yaman itu datang, bergemuruh kota Madinah. Karena kendaraan untanya datang terlalu ramai, 70 ekor unta dengan bebannya. Nah, dibilang merangkak masuk surga karena hartanya. Lalu beliau memberikan semuanya itu untuk Rasul.
Nah, tapi tidak boleh 100%. Baik, hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه إني أنخلئ من مالي فذكر نحوه إلى خير لك. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Ka'ab, Abdullah bin Sayyidina Ka'ab bin Malik, dari bapak beliau Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, annahu sesungguhnya bapak qala pernah berkata, ya bapak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hina tiba alaihi ketika diterima taubat di atasnya Sayyidina Ka'ab bin Malik, inni akhli'u min mali, aku ankhali'u melepaskan diri dari hartaku. Fazakara nahwa, beliau sebutkan hadis seperti hadis sebelumnya sampai kalimat khairul lak. Hadis. Sanadikum ila qala hadatsana Ubaidullah bin Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Ibn Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu an abihi, yani sayyidina Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam aw Abu Lubabah أو من شاء الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها ذنبا وأن أنخلئ من مالي كله صدقة قال يجزئ عنك الثلث. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Ka'ab bin Malik an abihi Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Abu Lubabah atau Masya Allah, atau orang yang dikehendaki oleh Allah, enggak pastilah, pokoknya salah satu di situ, Sayyidina Ka'ab bin Malik atau Sayyidina Abu Lubabah atau orang siapa saja yang Allah kehendaki. Kata beliau, inna min taubati ya Rasulullah, sesungguhnya di antara catatan taubatku adalah an ahjura, bahwa aku akan meninggalkan daro qaumi, perkampungan kaumku, alati asabtu fiha dzamba, yang aku terlibat di tempat itu akan dosa. Jadi ulama menyarankan orang-orang yang bertaubat dari sebuah dosa untuk meninggalkan benda-benda yang pernah dia buat dalam buat dosa. Itu dianjurkan. Kalau dia buat dosa di satu komplek perumahan, maka jual rumah tersebut pindah ke komplek yang lain. Kalau dia buat dosa di atas satu kendaraan bermotor, maka jual motor itu, beli motor lain. Nah, misalnya dia dulu bonceng anak gadis orang di motor itu, sehingga kalau sekarang dia memakai motor itu rasa-rasanya arwahnya masih ada di belakang. Nah, maka jual motor itu, beli motor lain. Lihat di sini cara taubat kepada Sayyidina Ka'ab bin Malik atau Sayyidina Abu Lubabah, saya akan pindah dari kampung kaumku yang aku terlibat dosa di dalamnya. Pernyataan itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Artinya di antara salah satu anjuran taubat meninggalkan benda-benda yang kita berdosa dan benda itu atau di tempat itu. Yang kedua, an khali'a min mali kulli, aku akan berlepas diri dari hartaku semuanya, sedekatan sebagai sedekah. Qala, Nabi bersabda, yujzi'u angkat sulus, memadahi dari kamu oleh sepertiga. Nah, kalau taubat daripada bersedekah itu sepertiga harta saja, enggak usah semuanya. Sepertiga berikan untuk Allah dan Rasulnya, 2/3 simpan. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا محمد بن متوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني مأمر عن الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان سيدنا أبو لبابة فذكر معنه وقصة أبي لبابة. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala, adalah Sayyidina Abu Lubabah, beliau menyebutkan makna semana di hadis di atas, berarti kisah milik Sayyidina Abi Lubabah
bukan milik daripada bapaknya Sayyidina Ka'ab bin Malik. Qala Imam Abu Dawud rawahu Yunus an Ibn Shihab an Ba'di bin Sa'ib ibn Abi Lubabah rawahu Zubaydi an Az-Zuhri an Husain bin Sa'ib ibn Abi Lubabah mislah. Jadi ada dua riwayat di sini. Satu, ungkapan taubat daripada Sayyidina Ka'ab bin Malik itu pada riwayat pertama. Dan kedua dan ketiga ini ungkapan taubat pada Sayyidina Abi Lubabah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua-duanya berkaitan dengan menginfakkan harta. Nabi memberi batasan kepada Sayyidina Ka'ab dengan menahan sebagiannya. Di sini lebih tegas lagi, ditahan 2/3-nya, berikan 1/3-nya. Hadis. وبسندكم إلى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا ابن إدريس قال ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب رضي الله تعالى عن أبيه عن جده في قصته قال قلت يا رسول الله إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة قال لا قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah bin Sayyidina Ka'ab bin Malik dari ayah beliau Sayyidina Abdullah, dari kakek beliau Sayyidina Ka'ab bin Malik. Di dalam kisah Sayyidina Ka'ab bin Malik, qala, berkata ya Sayyidina Ka'ab, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, inna min taubati, sesungguhnya di antara taubatku kepada Allah, salah satu bentuk taubatku kepada Allah, bahwa aku keluar dari hartaku, aku berlepas diri dari hartaku seluruhnya, aku berikan kepada Allah dan kepada Rasulnya sedekatan sebagai sedekah. Qala, Nabi katakan, tidak boleh. Nah, seluruh hartamu kamu berikan untuk Allah dan Rasulnya, enggak boleh. Kamu akan terlibat lagi dengan dosa yang lain, yaitu menzalimi anak istri. Mereka kan punya hak juga dari hartamu. Kenapa diberikan semuanya untuk Allah dan Rasulnya? Qala, berkata Sayyidina Ka'ab bin Malik, fanisfuhu. Qultu, aku katakan, fanisfuhu, bagaimana kalau setengahnya? Nabi bilang juga tidak boleh. Qultu, saya bilang, bagaimana sepertiganya? Nabi bilang, na'am, sepertiga oke lah. Qultu, aku bilang, aku menahan bagianku di Khaybar. Nah, jatah Sayyidina Ka'ab bin Malik di Khaybar 2/3 dari kekayaannya, 1/3 lagi di tempat lain. Babu man nadhara fil jahiliyah thumma adrakal Islam. Bab orang yang bernazar di zaman jahiliyah kemudian dia memeluk agama Islam, apakah nazar dulu di zaman jahiliyah wajib dibayarkan setelah masuk Islam? Hadis. وبسندكم إلى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني النافع عن ابن عمر عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Sayyidina Umar pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar di zaman jahiliyah bahwa aku akan beriktikaf di Masjidil Haram 1 malam. Maka berkata kepadanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aufi binadrik, lunasila, aufi tunaikanlah nazarmu. Nah, nazar artinya perkara-perkara baik di zaman jahiliyah itu tetap dilanjutkan ketika masuk Islam. Maknanya Islam tidak menghapuskan, tapi Islam memilah dan memilih yang baik tetap jalan, yang jelek yang ditinggalkan. Babu man nadhara nazran la yusammihi. Bab tentang seseorang yang mengungkapkan kalimat nazar yang dia tidak menyebutkannya. Dia nazar tapi enggak disebutin. Hadis.
وبسندك إلى قال حدثنا هارون بن عباد الأسدي قال حدثنا أبو بكر يعني ابن أياش عن محمد مولى المغيرة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. Diriwayatkan dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Kafarat nazar adalah kafarat sumpah. Orang yang bernazar satu nazar tapi dia tidak menyebutkannya sehingga tidak bisa ditunaikan, nah maka dia harus membayar kafarat sumpah, yaitu memerdekakan seorang budak yang beriman, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak mampu 3 di atas, boleh wajib berpindah kepada puasa 3 hari. Ada hadis yang tertinggal selain kemarin? Masih ada juga? Yang mana? Hadis judulnya Man nazar nazran la yutiquhu. Ada lagi? Banyak kali tinggal kitabnya. Baca di situ dulu. Yang layutiku. Jadi masih satu lagi nih. Oke, lanjut. Musnad Kamilakal hadatsana Muhammad bin Auf anna Sa'id ibn al-Hakam haddatsahum qala akhbarana Yahya yakni ibn Ayyub qala hadatsani Ka'b bin Alqamah annahu sami'a ibn Shimasa an Abil Khair an Sayyidina Uqbah bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Nah, Sayyidina Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya sama. Nah, di sini baru ketemu hadis babu lawil yamin. Nah, belum sudah kan? Sudah kemudian babu lawil yamin. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal kalamu rajul fi baiti kalla wallah balla wallah. Nah, dah ketemu hadisnya satu, lawil yamin. Lanjut hadis yang tadi tinggal. Babun man nazara nazran la yutiquhu. Bab seseorang bernazar satu nazar lalu dia tidak menyanggupi akannya nazar, tidak mampu melakukan akannya nazar. Hadis Wabisanadikum ila qala hadatsana Ja'far bin Musafir at-Tinisi an ibni Abi Fudayk qala hadatsani Talhah bin Yahya al-Ansari an Abdullah bin Sa'id ibni Abi Hindin an Bukair bin Abdullah bin Ashaj an Quraib an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nadara nadran lam yusammihi fa kaffaratuhu kaffaratul yamin. Wa man nadara nadran fi ma'siyatin fa kaffaratu kaffaratul yamin. Wa man nadara nadran la yutiquhu fa kaffaratu kaffaratul yamin. Wa man nadara nadran ataqahu fal yafi bihi. Nah, hadis itu ada di kitab saya, beberapa setelahnya. Diriwayatkan daripada Sayyidina Bukair bin Abdullah bin Ashaj dari Sayyidina Quraib dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadara nazran, siapa saja yang bernazar akan satu nazar, lam yusammihi, yang dia tidak menyebutkannya, saya bernazar kepada Allah sekian atau demikian, fakafaratu, maka kafaratnya adalah kafarat sumpah. Wa man nazara nazran, siapa saja yang bernazar akan satu nazar fi maksiatin, untuk maksiat. Nah, untuk maksiat maka tidak boleh dikerjakan, tapi kafaratnya tetap, kafaratnya adalah kafarat sumpah. Wa man nazara nazran, siapa saja yang bernazar satu nazar yang dia tidak mampu mengerjakannya. Kalau saya sembuh, saya bernazar untuk ikut perang ke Baitul Maqdis dengan bergabung dengan Palestina. Sembuh dia dari penyakitnya, tapi dia tidak mampu menunaikan nazar ke Palestina. Nah, maka kafaratnya adalah kafarat sumpah.
Wa man nazara nazran, siapa yang bernazar satu nazar ataqahu, dia sanggup melakukannya, falyafi bih, hendaklah dia menunaikan dengannya nazar. Nah, fiman babu fiman halafa ala ta'amin la yakuluhu, betul? Beda lagi. Setelah bab tadi oleh bab tu habis? Maksud habis? Nama kitabnya? Hadis kemarin yang belum dibaca. Yang judul baru itu hadis yang kemarin belum dibaca. Oh, fiman khalafa la ta'am la yakulu. Itu yang belum dibaca kemarin. Nah, kan dah ketemu sini. Baca. Babu fi man halafa ala ta'amin la yakulu. Wa bisananikum ila qala hadatsana Muhammad bin Hisham qala hadatsana Ismail an Jurairi an Abi Utsman an Abi Salil anhu an Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma qala nazala bina adyaful lana qala wa kana sayyidina Abu Bakar yatahaddatsu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil laili faqala la arji'anna ilaika hatta tafrugha min diyafati haula'i wa min kirahum fa'atahum mikirahum faqalu la nat'amuhu hatta ya'tiya Abu Bakar faja'a faqala ma fa'ala adyafukum afaraqtum min kirahum qalu la qultu qad ataituhum mikirahum fa'abaw wa qalu wallahi la nat'amuhu hatta yaji'a faqalu sadaqa qad atana bi fa'abaina hatta taji'a qala fama mana'akum qalu makanak qala wallahi la at'amuhu lailata qala faqalu wa nahnu wallahi la nat'amuhu hatta tat'amahu qala ma ra'aitu fi syirri kal lailati qattun qala qurribu ta'amakum qala faqarraba ta'amahum faqala bismillah fata'ima wa ta'imu fa ukhbirtu annahu asbaha faqada ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu billadhi sana'a wa sana'u qala bal anta abarruhum wa asdaquhum. Nah, dah ketemu hadisnya? Sampai ketinggalan dia. Jadi diriwayatkan daripada Sayyidina Abdurrahman bin Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, berkata ya Sayyidina Abdurrahman, nazala bina, telah singgah di rumah kami oleh beberapa tamu kami. Ini sudah tamu Rasulullah. Nabi ketika datang tamu, Nabi akan tawarkan kepada sahabat, siapa yang siap membawa satu tamu saya, dua tamu saya. Maka Sayyidina Abu Bakar membawa beberapa tamu ke rumahnya. Qala, adalah Sayyidina Abu Bakar ya tahaddas, masih berbincang-bincang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Qala, maka berkata ya Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar, la arji'anna ilaika hatta tafru min diyafati haula wa min kirahu. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Rasul, maka berkata ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka berkata ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ya. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Abdurrahman, la arji'anna ilaika, tidak aku benar-benar kembali kepadamu sehingga kamu selesai. Siapa yang berkata? Sayyidina Abu Bakar. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak benar-benar aku kembali kepadamu wahai Abdurrahman. Jadi pastikan ya, waktu saya pulang nanti ke rumah,
sehingga kamu sudah selesai menjamu mereka, wa min kirahum, dan daripada melayani mereka, dia fati haula, menjamu mereka atau menyambut mereka, dan daripada jamuan mereka. Nah, diafa menyambut tamu, kirahum menghidangkan jamuan. Pak tahun lalu mendatangkan, menghidangkan ia Sayyidina Abdurrahman kepada mereka tamu-tamu Sayyidina Abu Bakar, bikirahum, dengan jamuan mereka. Waqalu, berkatalah mereka tamu-tamu, la nat'amuhu hatta yatiya Abu Bakri, kami tidak akan makan sehingga datang Abu Bakar. Faja'a, datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala, berkatalah Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Abdurrahman, kepada anaknya, ma fa'ala adyafukum, apa yang sedang dilakukan oleh tamu-tamu kalian? Artinya tamu kalian sudah istirahat atau belum? Afarautum min kirahum, apakah kalian sudah selesai menjamu mereka? Qalu, mereka katakan, la, tidak. Mereka yang bilang tidak, maka belum jamu saya. Pada saat itu ada riwayat yang lain, Sayyidina Abdurrahman langsung bersembunyi, menyelamatkan diri. Nah, kalau di sini beliau katakan, qultu qad ataituhum bikirahum fa'abau, bukan salah saya wahai ayah, sungguh saya sudah hidangkan sama mereka jamuan mereka, tapi mereka enggak mau makan. Berkatalah tamu itu, wallahi, nah, berkatalah tamu, wallahi la nat'amu hatta yaji. Mereka bilang, waqalu, mereka berkata, demi Allah kami enggak akan makan sehingga datang ya Abu Bakar. Ini kata tamu tadi, bukan saya yang salah, dia yang salah. Qalu, berkatalah tamu, sadaq, benar anak kamu, benar ya Abdurrahman. Kata Nabi, sungguh dia telah menghidangkan akan kami dengannya makanan, fa'abaina, kami enggak mau makanan. Posisimu, masa makan di rumah kamu enggak ada, seganlah kamu. Qala, berkata Sayyidina Abu Bakar, wallahi la at'amuhu laila, demi Allah saya tidak akan memakannya malam ini. Berkata ya Sayyidina Abdurrahman, berkatalah mereka tamu, kami demi Allah juga tidak akan makan makanan sampai kamu makan. Terserah, kamu bersumpah, kami juga bersumpah. Berkata Sayyidina Abu Bakar, ma ra'aitu fi syarri kalaila qattu, tidak pernah aku melihat perkara jelek seperti malam ini sama sekali. Ini malam jelek sekali saya lihat pemandangannya. Berkatalah Sayyidina Abu Bakar, qaribu ta'amakum, hidangkan makanan kalian. Diperintahkan sama keluarganya, hidangkan makanan kalian. Qala, berkata ya Sayyidina Abdurrahman, faqarraba ta'amahum, lalu menghidangkan ya Sayyidina Abu Bakar akan makanan mereka. Berkatalah Sayyidina Abu Bakar, bismillah, Wata'imah, makan ya Sayyidina Abu Bakar, Wata'imu, makan pula lah mereka. Akhbirtu, lalu diberitahukan kepada kau, annahu, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar, asbaha, pada pagi hari, paghada ala Nabi, dia berangkat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarahu, lalu dia beritahukan kepada Nabi, billadhi sana'a wa sana'u, dengan sesuatu yang Sayyidina Abu Bakar lakukan, dengan sesuatu yang mereka lakukan. Baginda menjawab, bal anta abarruhum wa asdaquhum, engkaulah yang paling baik di antara mereka, yang paling benar di antara mereka. Nah, jadi bararul qasam, melepaskan kawan dari sumpah, itu tindakan yang baik. Nah, mengalah kita terkena sumpah, kawan tidak kena sumpah, itu lebih baik. Maka di sini judulnya, orang yang bersumpah enggak akan makan,
Nah, orang bersumpah di atas makanan tidak memakannya, lalu dia memakannya, riwayat yang lain harus dia membayar kafarat sumpah. Hadis. Hadisnya dari Qamil qala hadatsana Ibnu Musanna qala hadatsana Salim bin Nuh wa Abdul Ala Anil Jurairi an Sayyidina Abi Usman an Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma bi hadzal hadits nahwahu zada an Salim fi hadithihi qala wa lam yablughni kaffaratun. Nah, wa lam yablughni, tidak sampai kepadaku oleh kafarat. Jadi kata beliau enggak ada riwayat yang sampai kepada aku Nabi nyuruh Sayyidina Abu Bakar bayar kafarat. Tapi secara zahir hadis-hadis sebelumnya itu wajib bayar kafarat. Babul yamini fi qati'ati rahim. Hadis yang tinggal juga. Bab sumpah tentang memutus silaturahim. Sanadika bila qala hadatsana Muhammad ibn al-Minhal qala hadatsana Yazid ibn Zuray qala hadatsana Habib al-Muallim an-Amr ibn Shu'aib an Sa'id ibn al-Musayyib أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن أردت تسألوني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحيم وفيما لا تملك. Nah, diriwayatkan daripada Imam Sa'id bin al-Musayyib, sesungguhnya dua orang yang bersaudara, ini hadis mursal. Sesungguhnya dua orang yang bersaudara dari Ansor, maaf bukan mursal. Sesungguhnya dua orang bersaudara dari Ansor, karena bainahuma mirath, adalah di antara keduanya harta warisan. Fasa'ala ahaduhuma sahibau al-qismata, meminta oleh salah satu dua saudara itu kepada abangnya atau adiknya untuk dibagi. Ini sampel sejarah bahasanya pertengkaran dalam membagi harta warisan itu juga pernah berlaku di zaman sahabat atau tabi'in. Faqala, berkatalah saudara, id utta tas'aluni anil qismah, jika kamu mengulangi kembali meminta kepadaku untuk dibagi harta warisan, maka seluruh hartaku milikku itu untuk menghiasi Ka'bah. Nah, seluruh harta yang aku punya aku berikan untuk menghiasi Ka'bah. Berkata kepadanya orang tersebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Ka'bah tidak perlu dari hartamu. Nah, Ka'bah itu dah kaya. Kafir an yaminik, bayarlah kafarat sumpahmu. Wa kallim akhaka, ngomonglah ke saudaramu, jangan putuskan hubungan silaturahim. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamina alaik, nah, tidak ada sumpah terhadapmu, wala nazra fi maksiatir rabb, tidak ada nazar dalam rangka maksiat kepada Allah. Wa fi qati'atir rahim, tidak ada nazar untuk memutus silaturahim. Wa fima la tamlik, tidak ada nazar pada sesuatu yang kamu tidak punyai. Nah, ketika kita ajak dia untuk menjadi dalil di kampung itu, kata dia jangan salah diajak. Sama orang itu nggak cocok. Ada bersumpah nggak mau datang ke rumahnya. Nah, nggak boleh sumpah nggak datang ke rumah orang, tetap datang. Bayar kafarat sumpah, tetap datang ke rumah orang tersebut. Nggak boleh bersumpah dalam memutuskan silaturahim. Tidak boleh dijadikan alasan saya tidak mau berhubungan dengan dia karena aku sudah bersumpah nggak mau ngomong lagi sama dia. Wajib ngomong, wajib bayar kafarat sumpah. Tidak ada nazar fi qati'atir rahim. Hadis
سندنا كملا قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطعة الرحيم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ammar bin Shu'aib an Abi an Jaddi radhiyallahu ta'ala anhum, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada nazar kecuali pada sesuatu yang dicari dengannya akan ridha Allah. Tidak ada nazar kecuali pada sesuatu yang dicari dengannya akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sumpah untuk memutus silaturahim. Hadis. وبسند قال حدثنا المنذر ابن الوالد قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عبيد الله بن الأخناس عن عمرو بن شعيب عن أبي الجدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا بمعصية الله ولا بقضية الرحيم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Amrin ibn Shu'aibin an Abi an Jaddi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nadhra, tidak ada nazar, wala yamina, tidak ada sumpah, fima la yamliku ibnu Adam, pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia. Tidak ada nazar dan sumpah pada maksiat kepada Allah. Tidak ada nazar dan sumpah pada memutus silaturahim. Artinya nazar dan sumpah konsekuensinya sama, kafaratnya juga sama. Wa man halafa ala yaminin, siapa saja yang bersumpah di atas satu sumpah, demi Allah saya tidak akan makan alpukat, fara'a ghairaha khairan, lalu dia melihat selainnya sumpah itu lebih baik darinya, ternyata alpukat itu bagus untuk kesehatan penyakitnya, faliyada'ha, hendak dia tinggalkan akannya sumpah, wal ya'ti alladhi wa khair, hendak dia lakukan sesuatu yang dia baik, yaitu melanggar sumpahnya. Fa inna tarkaha kafaratuha, sesungguhnya meninggalkannya sumpah itulah kafaratnya sumpah. Nah, di sini perjelasan hadis sebelumnya tetap wajib membayar kafarat. Boleh bayar kafarat kemudian sumpah dilanggar, boleh langgar sumpahnya dulu kemudian bayar kafarat. Babul halif yustasna ba'da ma yatakallam. Bab orang yang bersumpah yang dikecualikan setelah dia berbicara. Hadis. Kembali lagi ke belakang, ada satu judul tinggal belakang. Dah. Seribu 423 halamannya atau nomor hadisnya? Halamannya. Al-Baqarah. Al-Baqarah atau Babu istisna fil yamin ba'da sukut. punya di siapa? Ketiba? Ya, terus nama. Beda judul pula. Ya Allah. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن سماك عن إكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله
قال أبو داود وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن كرماء ابن عباس أسناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الوليد ابن مسلم عن الشريك ثم لم يغزوهم. Semalam yuzuhum. Kemudian Nabi nggak jadi merangi mereka. Nah, jadi judulnya adalah bersumpah. Orang yang bersumpah lalu mengecualikannya setelah dia berbicara, karena setelah dia diam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sungguh benar-benar saya akan perangi Quraisy. Demi Allah, sungguh benar-benar aku akan serang Quraisy. Demi Allah, sungguh benar-benar aku akan perangi Quraisy. Kemudian Nabi katakan insyaallah. Akhirnya enggak jadi merangi Quraisy. Maknanya, dan Nabi tidak bayar kafarat. Nabi tidak bayar kafarat. Jadi apabila sumpah diiringi dengan insyaallah, kalau tidak dilakukan tidak ada kafaratnya, itu termasuk istisna. Hadis بسندك إلى قال حدثنا حماد بن العلاء قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سماك عن إكرمة يرفعه قال والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا إن شاء الله ثم قال والله لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله. Nah, nimbah judulnya apa? Cocok sama judul yang antum katakan tadi itu. Sesuai di kita antum, istisnanya ba'da sukut. Boleh nggak istisna ba'da sukut? Nah, dalam penegasan yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah, istisna ba'da sukut tidak dianggap sah. Batal istisna ba'da sukut. Istisna harus bersambung dari kalimat sebelumnya. Maka di sini sanadnya bermasalah. Ada Syarik Qadi di sana. Sa'ah Yuzuf hafalannya tidak bagus. Kemudian Simak perawinya dan Ikrimah itu muttaribah. Hadisnya juga mursal. Ada sih hadis yang disebutkan sanad bersambung kepada Sayyidina Ikrimah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, tapi di sana ada Syarik, ada Simak. Dua orang ini hafalannya bermasalah sehingga hadisnya dhaif. Nah, karena hadisnya dhaif, maka ulama Syafi'iyah tidak menjadikan hadis ini sebagai dalil, sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i istisna harus bersambung dengan mustasna min. Kalau tidak bersambung, istisna tidak sah. Sementara di sini dikatakan boleh istisna tidak bersambung, dan hukumnya sah-sah saja. Itu hadis dari Sayyidina Ikrimah, beliau merofaknya. Qala, berkata Nabi SAW, demi Allah, sungguh benar-benar saya akan perangi Quraisy. Kemudian Nabi katakan insyaallah. Summa itu menunjukkan tidak bersambung. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, wallahi la'uzwanna Quraisyan insyaallah. Demi Allah, sungguh benar-benar saya akan perangi Quraisy insyaallah. Insyaallah kedua ini bersambung. Kemudian Nabi berkata lagi, wallahi, demi Allah, sungguh benar-benar saya akan perangi Quraisy. Semasakat, kemudian Nabi diam. Kemudian Nabi bilang insyaallah. Jadi boleh istisna setelah sukut, tapi riwayatnya dhaif. Nah, Kitabul Buyu. Habis. Ada tinggal lagi. Belum dibaca hadis sumpah ada? Ada semua. Kitabul Buyu. Kitab jual beli. Babun fit tijarati yukhalituhal halfu wal law. Bab tentang perdagangan yang bercampur akannya oleh sumpah dan bercampur akannya oleh sia-sia. Dikatakan demi Allah, ori ini ori. Kalau enggak percaya, potong telingamu sendiri. Demi Allah, ini barang mahal, impor, produk produk bagus. Dia pakai dalam jual belinya, promosinya itu pakai sumpah. Hadis
سندك إلى قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن العماش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمنا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشموه في الصدقة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Qais ibni Abi Gharzah, kata beliau, adalah kami dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di awal-awal, nusama, kami disebut dengan samasiro. Samasiro artinya kami pedagang-pedagang itu sebutannya samasiro. Lewatlah dengan kami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyebut kami dengan nama yang dia lebih bagus dari kalimat samasiro, yaitu tujjar. Ya maksyarat tujjar, wahai segenap para pedagang, innal bai'a, sesungguhnya jual beli yang menghadiri akannya oleh lagu. Lagu artinya perbuatan sia-sia, wal halfu, dan sumpah, pasubuhu, campur oleh kalian akannya dengan sodako, campur oleh kalian akannya dengan sodako. Jadi kalau sempat dalam tadi menawarkan barang ke kawan pakai sumpah atau pakai perbuatan yang sia-sia, maka untuk memperbaiki keberkahan yang ada dalam tijarah itu, hasilnya disodakokan sebagiannya. Hadis. وبسندك إلى قال حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد الله بن محمد الظهري قالوا قال حدثنا سفيان عن جابر بن أبي راشد وعبد المالك بن أعين وعاصم وعن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعناه قال يحضره الكذب والحلف. وقال عبد الله الزهري اللغو والكاذب. Yahdurul kadzib wal halafu, jual beli yang dicampur oleh bohong dan sumpah. Kata Abdullah bin Zuhri, jual beli yang bercampur oleh perbuatan sia-sia dan berbohong. Jadi ada 3 kategori: perbuatan sia-sia, kemudian bohong, kemudian bersumpah, supaya keberkahannya enggak hilang, perdagangannya diberkahi oleh Allah, hasilnya sebagiannya hendaklah disedekahkan, itu kafaratnya. Babun fi istikhrajil ma'adin, bab tentang istikhraj, mengeluarkan, menambang atau mengeluarkan barang-barang tambang. Hadis. بسندك إلى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمر يعني ابن أبي عمر عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا لازم غريما له ب10 دنانير فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحمل فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن. قال لا حاجة لنا فيها وليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya seorang laki-laki lazima ghariman lahu, dia membuntuti, dia mengikuti terus seorang ghariman, orang yang berhutang kepadanya dengan hutang 10 dinar. Hutangnya 10 dinar. Faqala, maka berkata ia laki-laki yang menagih hutang, wallahi la ufarikuka hatta taqdiyani, demi Allah saya tidak akan meninggalkan kamu, saya tidak akan berpisah denganmu sampai kamu membayarkan ke aku, atau ta'tiyani bihamil, engkau datangkan kepadaku dengan orang yang menjamin hutang. Fatahammala biha, maka menjamin dengannya hutang laki-laki itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fatahu, lalu setelah Nabi menjamin hutangnya, membayarkan hutangnya, laki-laki ini berjanji dengan Nabi, nanti saya akan bayar wahai Rasul. Fatahu, setelah itu datanglah laki-laki itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qadri ma wa'ada, dengan kadar sesuatu yang menjanjikan ia laki-laki kepadanya Nabi. Janji mau bayar hutang karena sudah dibayarkan hutangnya oleh Nabi. Nanti kata beliau, nanti saya datang, saya akan ganti uang Rasul. Berkata kepada laki-laki itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mana kamu dapatkan ini emas? Nah, kata laki-laki itu, dari tambang. Jadi saya pergi menambang kemarin, dapatlah emas, saya bayar hutang saya sama Nabi. Nabi katakan, la hajata lana fiha, tidak ada hajat bagi kami pada emas tambang. Tidak ada padanya penambangan itu kebaikan. Oh, ternyata usaha nambang itu agak bagus. Nah, hanya kita lihat memang orang-orang tambang, hasil dari pertambangan itu nggak ada kita lihat perubahan daripada keberkahan ya, bukan perubahan, keberkahan dari kehidupannya. Kalau dia taat dengan agamanya, nggak kaya dia dengan tambang tersebut. Kalau dia kaya dengan tambang tersebut, tidak ada agama dalam kehidupannya. Nah, berarti nggak usah usaha menambang, nggak jadi. Yang kemarin dibatalkan, jangan pergi nambang ke Sungai Abu situ. Walaysa fiha khair, tidak ada pada yang tambang itu kebaikan. Faqadaha anhu, membayarkan akannya hutang untuknya laki-laki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, daripada kamu ganti uang saya pakai uang tambang, mendingan enggak usah lah, biar saja yang bayarin. Jadi walaupun demikian, kalau orang nambang juga wajib dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.